Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an namsi wa sa'iri juhali wa ikhiyatini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa radallahu ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa siwaji wa dzurriyyatihi wa li bidkamana khususan khasatan ila mu'alif ada kitab amma fatibika sama Abdul Jabbar wa jami'al amiti wa masyikhna wa mu'alif kitab allati ta'alamna wa lamna sya'na ta'ala humul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih Juz Rabi', yang mana untuk hari ini mari masih meneruskan pembahasan tentang bab Thaharah. Waktunya hari ini yaitu membahas Thaharatul Jildi, yaitu kesucian kulit. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitarin amin. Taharatul jildi ay hadhi taharatul jildi tegese utakiku martelake sucine lulang utawa kulit. Taharatul jildi ay hadhi taharatul jildi tegese utakiku martelake sucine lulang utawa kulit. Tadhuru suci. Tadhuru suci utawa bisa suci apa juludul maitati pira-pira lulange badang. Apa juludul maitati pira-pira lulange badang. Bidibagi kelawan den sama. Likolihi karena dawe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rupane dawuh ayyuma ihabin dubigo faqad tahura illa jita kalbi wal khinziri wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima. Likolihi karena de Kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane dawuh ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang. Ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang iku dubigo den sama. Apa ihab iku dubigo den sama apa ihab ya faqad tahura mongko teman-teman suci apa ihab. Faqad tahura mongko teman-teman suci apa ihab ila jildal kalbi angin kulite asu. Ila jildal kalbi angin kulite asu. Wal khinziri lan kulite celeng. Wa malan hayawan tawalada
kang metu apa ma tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalep wal khinsir minhuma saking kalep wal khinsir au min ahadima utawa saking salah sijine kalep wal khinsir. Jadi menerangkan kesucian kulit. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya beberapa kulit bangkai itu bisa suci, yaitu dengan cara disamak. Karena berlandaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu semua kulit bangkai yang telah disamak maka benar-benar menjadi suci, kecuali yaitu kulit anjing, babi, dan juga binatang yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Nah, perlu sampeyan ketahui hadis ayyuma ihabin tubiha faqat tahura ila akhir tadi, yang dimaksud lafaz ihab yaitu kulit bangkai binatang sebelum disamak. Nah, kulit bangkai ini itu mencakup binatang yang halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan. Yang mana hadis tersebut adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh As-Syafi'i dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Nah, hadis tersebut itu terjadi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menemui bangkai kambing milik Maimunah. Kemudian beliau berkata, mengapa tidak kalian ambil kulitnya? Kemudian kalian menyamaknya. Kemudian kalian dapat mengambil manfaatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perkataannya, yaitu yang berupa semua kulit bangkai yang telah disamak maka benar-benar menjadi suci. Nah, sekarang seterusnya taharatul adi. Taharatul adi ay hadhihi taharatul adi. Tegese utahe iku nerangake utawa metelake nucane bumi. Taharatul adi utahe iki ay hadhihi taharatul adi tegese utahe iku nerangake utawa metelake nucane bumi. Al-ardu utahe bumi. Al-ardu utahe bumi al-mutanajisatu kang kena najis. Al-mutanajisatu kang kena najis iku tadhuru bisa suci apa arad al-mutanajisah bi ghamriha kelawan ngrujuk arad mutanajisah bilma'i kelawan banyu. Bilma'i kelawan banyu. Idza tasarrobat ing dalem nalikane wis nresep apa arad an-najasata ing najis. An-najasata ing najis. Wa ilam tata sarab lan namun ora nresep apa arad. Wa ilam tata sarab lan namun ora nresep apa arad an-najasata ing najis. An-najasata ing najis ya yakfi mongko cukup. Yakfi mongko cukup apa sabul mai ngesokake banyu. Apa sabul mai ngesokake banyu alaiha ing atase aradul mutanajisah.
alaihi ing atase al-abdu mutanajjisah. Walau maratan lan senajan anane ngesokake banyu iku ambalan. Walau maratan lan senajan anane ngesokake banyu iku ambalan wahidatan kang siji. Wahidatan kang siji. Nah, sekarang mengenai tentang kesucian bumi atau kesucian tanah. Jadi tanah yang terkena najis, entah itu mungkin kencing ataupun mungkin itu sesuatu najis selain kencing, itu bisa suci. Jadi tanah yang terkena najis itu bisa suci dengan cara apa? Menggenanginya dengan air. Nah, ketika tanah tersebut itu bisa menyerap najis, maka otomatis menjadi suci lagi tanah tersebut. Dan bila tanah tersebut itu tidak bisa menyerap najis, maka cukup yaitu dengan menuangkan air pada tanah tersebut. Walau toh hanya satu kali. Nah, dalam hal ini disyaratkan najis tersebut itu ialah menghilangkan ainnya dulu. Jadi, dalam hal ini disyaratkan najis tersebut dihilangkan ainiyahnya dulu. Nah, najis yang dikehendaki di sini yaitu seperti hanya air kencing dan minuman keras. Jadi yang dimaksud tanah itu yang terkena najis bisa suci dengan cara menggenanginya, yaitu yang dimaksud sini adalah najis yang berupa cairan, yaitu yang semisal air kencing ataupun minuman keras. Jadi contoh ketika ada tanah kok terkena air kencing atau terkena minuman keras, maka tanah tersebut itu bisa suci dengan cara apa? Menggenanginya dengan air. Nah, ketika tanah tersebut itu sudah bisa meresap, bisa menyerap najis tersebut, seketika itu tanahnya menjadi suci lagi. Atau kalau memang tidak bisa menyerap air, maka cukup dengan menuangkan air pada tanah tersebut walau toh hanya sekali. Nah, adapun ketika najisnya itu berupa mungkin atau kotoran kambing, semisal serindil atau kotoran sapi semisal teletong, maka disyaratkan harus dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya najis tadi. Jadi bentuknya, warnanya, dan juga baunya ini harus dihilangkan terlebih dulu, baru nanti digenangi dengan air atau yaitu dengan menuangkan air pada tanah tersebut. Nah, sekarang ganti bab al-istinja ya. Al-istinja'u utawi ku cewek. Al-istinja'u utawi ku nerangake cewek. Al-istinja'u utawi ku nerangake cewek. Al-istinja'u utawi cewek atau sesuci. Al-istinja'u utawi cewek atau sesuci iku wajibun kang wajib. Badal istibroi ing dalem sawise amrih lebaran utawa amrih bersih. Badal istibroi ing dalem sawise amrih lebaran utawa bersih. Liqalihi krana dawe
Allah likoli karena dari Allah ta'ala halimuhu luhu sapa Allah ta'ala halimuhu luhu sapa Allah rupane dawuh fihi rijalun yuhibbuna an yatadhaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi iku tetep ing dalem masjid. Fihi iku tetep ing dalem masjid rijalun utahi pira-pira wong lanang. Rijalun utahi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang demen sapa rijal. Yuhibbuna kang demen sapa rijal ayatadhaharu yento sesuci sapa rijal. Ayatadhaharu utahi yento sesuci sapa rijal. Wallahu utai Gusti Allah. Wallahu utai Gusti Allah. Wallahu utai Gusti Allah. Iku yuhibbu demen sapa Allah. Iku yuhibbu demen sapa Allah. Al-mutahhirina ing pira-pira wong kang sesuci kabeh. Al-mutahhirina ing pira wong kang sesuci kabeh. Jadi menerangkan tentang istinja, perlu sampeyan ketahui bahwasanya istinja itu hukumnya wajib setelah usaha membersihkan najis atau al-istibra. Nah, al-istibra itu apa? Al-istibra itu adalah berusaha mengeluarkan sisa dari air kencing atau kotoran di tempat keluarnya, yaitu dengan cara yang biasa dilakukan, seperti yaitu berdiri, duduk, atau berdehem. Sampai orang tersebut itu berprasangka dengan kuat bahwa tidak terdapat sisa air kencing atau kotoran. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yang artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah bersihkanlah dari air kencing, karena umumnya siksa kubur disebabkannya. Jadi setelah berusaha membersihkan najis atau istibra, maka wajib untuk bersuci atau beristinja, karena ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di dalam masjid itu ada orang-orang yang senang membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Yang mana firman Allah ini adalah di dalam surah At-Taubah, di dalam surah At-Taubah ayat 108. Nah, ayat ini diturunkan yaitu bagi sebagian sahabat Ansor, yaitu ahli Quba. Nah, mereka ialah 2 orang yang mengikuti perang Badar bersama Nabi Muhammad SAW, ialah yaitu Uwaim bin Sa'idah dan Ma'nu bin Adi, yang mana mereka itu melakukan istinja, yaitu menggunakan air. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka tentang alat yang lebih utama untuk melakukan istinja, dan mereka menjawab bahwa dalam kitab Taurat telah dijelaskan bahwa istinja yang lebih utama yaitu menggunakan air. Nah, sekarang wal afdalu utai kang luwih utama. Wal afdalu utai kang luwih utama fil istinja'i indal istinja. Fil istinja'i indal istinja iku ayastajmiro. Iku ayastajmiro yento peper sapa man. Iku ayastajmiro ing yento peper sapa man bil hijarati kelawan watu. Bil hijarati kelawan watu. Tsumma yutsbi'uha.
Sumayat biha mongko nuli ngenut bureni sapa man. Sumayat biha mongko nuli ngenut bureni sapa man bil mai kelawan banyu. Bil mai kelawan banyu. Bil mai kelawan banyu. Wa juzu lan menang. Wa juzulan menang apa al-iqtisaru ngringkes. Apa al-iqtisaru ngringkes alal mai ing atase banyu. Alal mai ing atase banyu aw ala salasati ajarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Aw ala salasati ajarin utawa ing atase telu pira-pira watu yunaka kang den bersihake. Yunaka kang den bersihake bihina kelawan salah satu ajar. Bina kelawan salah satu ajar apa al makhraju panggonan metu. Apa al makhraju panggonan metu malam tata jawaz endem selagine orang lewati. Malam tata jawaz endem selagine orang liwati apa najasatu najis orang liwati sahfatahu ing bokonge man. Sahfatahu ing bokonge man. Wa hasafatahu lan helm utawa capil wajane man. Wa sabatulan helm utawa capil wajane man. Liqalihi karana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idzas tajmara ahadukum fal yastajmir salafan. Idzas tajmara endel ma'alikalane peper. Idza stajmara endem ari kalane peper sab'atukum salah sijine sira kabeh. Sab'atukum salah sijine sira kabeh ya falayastajmir. Falayastajmir mongko becik pepero sapa ahad. Falayastajmir mongko becik pepero sapa ahad salafan kelawan ping 3. Salafan kelawan ping 3. Salafan kelawan ping 3. Nah, yang lebih utama dalam beristinja yaitu bercebok dengan batu. Lalu melanjutkannya dengan air. Dan diperbolehkan bagi seseorang yaitu untuk meringkas hanya dengan menggunakan air atau 3 batu, yang mana tempat keluar kotoran bisa dibersihkan dengannya. Itu selama najis itu tidak melewati pantat dan khasafah orang yang cebok. Nah, khasafah itu apa? Perlu saya mengetahui, khasafah itu adalah bagian zakar yang berada di atas kulit. Bagian zakar yang berada di atas kulit yang dihitan atau bagian ujung penis kepalanya itu ya, yang berbentuk sebetulnya helm yang dimaksud khasafah itu. Nah, itu semua tadi bahasanya yang lebih utama di dalam masa istinja yaitu bercebok dengan menggunakan batu lalu melanjutkannya dengan air, dan juga diperbolehkan meringkasannya dengan menggunakan air atau 3 batu, yang mana tempat kotoran itu bisa dibersihkan dengannya selama selama najis itu tidak melewati pantat dan khasafah. Itu semua yaitu berlandaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW,
yang artinya jika salah satu atau jika salah seorang di antara kalian itu beristinja dengan batu, maka beristinjalah dengan 3 kali. Yang mana hadis tersebut masuk hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Adiyah dan juga Ibnu Abi Saibah dari Jabir. Mari kita teruskan seterusnya, yaitu adabu qada'il hajat. Adabu qada'il hajati ay hadza adabu qada'il hajat ay hadza adabu qada'il hajat. Tegese utawi iku nerangake tata kramane nekani hajat. Tegese utawi iku nerangake tata kramane nekani hajat, ngising lan nguyuh. Yustahabu den sunatake. Yustahabu den sunatake. Yustahabu den sunatake liqadil hajati kedhe wong kang nekani hajat. Liqadil hajati kedhe wong kang nekani hajat apa ayakola yen to ngucap sapa qadil hajat. Apa ayakola yen to ngucap sapa qadil hajat inda dukhulihi indem nalikane manjinging qadil hajat. Inda dukhulihi ing dalem nalikane manjingi qadil hajat betal khalai ing panggonan jamban. Betal khalai ing panggonan jamban utawa WC. Ngucap bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'its ing lafaz bismillahi ila akhirih. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kebareksa sapa ingsun. A'udzu nyuwun kebareksa sapa ingsun billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah minal khubuthi saking setan lanang kang jember. Minal khubuthi saking setan lanang kang jember wal khaba'its lan setan wadon kang jember. Wa iyakula lan yen to ngucap sapa man. Wa iyakula lan yen to ngucap sapa man inda khuruji indem nalikane metune man utawa qadil hajat. Wa iyakula lan yen to ngucap sapa man utawa qadil hajat inda khuruji indem nalikane metune man utawa qadil hajat ngucap alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani ing lafaz alhamdulillah ila akhirih. Alhamdulillah ta'ala sakabehane puji. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi tetep kedhi Allah alladzi rupane zat. Alladzi rupane zat adzhaba kang wis ngilangake sapa alladzi. Adzhaba kang wis ngilangake sapa alladzi anis sangking ingsun. Anis sangking ingsun ngilangne al-adza ing pira-pira perkara kang larakake. Al-adza ing pira-pira perkara kang larakake wa afani lan wafane lan paring maaf utawa pangapura. Wafane lan paring maaf. Wafane lan paring maaf sapa Allah ing ingsun. Wafane lan paring maaf sapa Allah ing ingsun. Jadi sekarang menerangkan tentang adab qadil hajat atau etika mendatangi hajat atau buang kotoran.
baik itu mungkin buang air besar ataupun buang air kecil, ngising atau nguyuh. Nah, disunahkan bagi orang yang mendatangi hajat, disunahkan bagi orang yang mau kencing ataupun mau berak, yaitu untuk membaca doa ketika masuk WC. Untuk membaca doa ketika masuk WC. Nah, doanya apa yang disunahkan untuk dibaca ketika mau masuk WC, yaitu berupa bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari beberapa setan laki-laki dan beberapa setan perempuan. Nah, perlu sampeyan ketahui yang dikendaki dengan berdoa ketika masuk WC, yaitu di saat orang tersebut itu sampai di suatu tempat yang digunakan untuk buang air. Nah, meskipun sejak permulaan sebuah lorong yang panjang. Jadi yang dikendaki dengan berdoa ketika masuk WC, yaitu di saat orang tersebut itu sampai di suatu tempat yang digunakan untuk buang air, meskipun sejak permulaan sebuah lorong yang panjang. Baik orang tersebut itu masuk dengan tujuan buang air ataupun tidak, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quyubi. Bahkan menurut Ibnu Hajar, kesunahan membaca doa tersebut yaitu ketika tiba di tempat buang air atau tiba pada pintu yang jaraknya itu masih jauh dengan tempat buang air. Nah, sedangkan menurut penjelasan Al-Mahali, kesunahan membaca doa ini meskipun buang air pada tempat yang lapang atau pada sebuah bangunan. Nah, sabdanya doa tersebut maksudnya doa yang disunahkan untuk dibaca ketika mau masuk WC yang berupa bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khaba'ith. Doa ini itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas. Nah, bila Nabi Muhammad SAW itu membaca doa tersebut untuk meminta perlindungan kepada Allah serta membacanya secara keras dengan tujuan yaitu pembelajaran kepada umat beliau. Nah, dan setelah selesai buang hajat, otomatis kan itu nanti keluar dari WC atau dari jamban orang yang baru qadil hajat tadi. Dan ketika keluar itu disunahkan untuk membaca doa juga. Dan disunahkan membaca doa ketika keluar dari WC yang berupa doanya yaitu alhamdulilladzi adzhaba anil adza wa afani, yang artinya doa tersebut adalah segala puji milik Allah, zat yang telah menghilangkan dariku kotoran dan zat yang menyembuhkanku darinya. Nah, doa ini adalah doa yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram. Alai ing atase qadilah hajat. Alai ing atase qadilah hajat. Alai ing atase qadil hajat apa ayas tagabila yen to madhep sapa qadilah hajat
al-qiblata ing kiblat, al-qiblata ing kiblat, aw yastadbi roha, aw yastadbi roha utawa yento ngungkuri sapa qadil hajat ing kiblat, aw yastadbira utawa yento ngungkuri utawa mungkuri sapa qadil hajat ing kiblat fi sakhrai ing dalem ora-ora utawa tanah lapang, fi sakhrai ing dalem ora-ora utawa tanah lapang, wa ya bula lan yento nguyuh sapa man utawa qadil hajat, wa ya bula lan yento nguyuh sapa qadil hajat faka kubrin ing dalem ndukure kuburan, faka kubrin ing dalem ndukure kuburan. Dan haram bagi orang yang buang hajat atau bagi orang yang buang air yaitu dengan menghadap atau membelakang kiblat. Jadi orang yang qadil hajat baik itu berak ataupun pipis diharamkan baginya yaitu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kapan dihukumi haram? Yaitu ketika dia itu qadil hajat berada di tanah yang lapang. Dan haram juga hukumnya yaitu kencing di atas kuburan. Wa yukrau lan den makruhake. Wa yukrau lan den makruhake la qadil hajat. La qadil hajat apa ayabula yang tonguyuh sapa qadil hajat. Apa ayabula yang tonguyuh sapa qadil hajat ko iman halih kang ngadeg, ko iman halih kang ngadeg, wa fil ma'ilan ing dalem banyu, wa fil ma'ilan ing dalem banyu, wa fil ma'ilan ing dalem banyu, arokiti kang meneng, arokiti kang meneng. Wa tata sajaratilan ing dalem ngesore wit, wa tata sajaratilan ing dalem ngesore wit al musmirati kang bisa ngetokake woh, al musmirati kang bisa ngetokake woh, wa dhililan aup wa dhililan aup wa fi mahabirihi lan ing dalem nggon niupe angin, wa fi mahabirihi lan ing dalem nggon niupe angin, wal mustaghsili lan nggon adus, wal mustaghsili lan nggon adus, wal mahali lan panggonan, wal mahali sulbi, wal mahali lan panggonan asulbi kang atos, asulbi kang atos, wa takbilan bolongan, wa takbilan bolongan, wa takallumu lan omong-omongan, wa takallumu lan omong-omongan li gori hajatin krana sakliyane hajat, li gori hajatin krana sakliyane hajat, wa hamlu malan nggo perkara, wa hamlu malan nggo perkara fi kang iku tetep ing dalem, fi kang iku tetep ing dalem zikrullahi utahe asmane Allah, zikrullahi utahe asmane Allah. Dan dimakruhkan bagi orang yang buang air yaitu dimakruhkan untuk kencing dengan posisi berdiri. Jadi orang yang kencing dengan berdiri itu hukumnya makruh. Dan juga dimakruhkan yaitu kencing di air yang tenang.
dimakruhkan untuk kencing di air yang tenang. Dan dimakruhkan juga yaitu kencing atau buang hajat di bawah pohon yang dapat berbuah. Dan dimakruhkan juga yaitu buang hajat, mungkin kencing ataupun berak di tempat yang teduh, di tempat yang untuk berteduh, tempat yang biasa untuk berteduh. Buang hajat di situ hukumnya makruh. Dan dimakruhkan yaitu buang hajat di tempat tiupan angin, terus tempat mandi, tempat yang keras, terus lubang di tanah. Dan makruh berbicara tanpa hajat. Jadi ketika berak ataupun kencing itu hukumnya makruh sambil berbicara atau apalagi sambil bernyanyi-nyanyi. Nah, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat maka tidak makruh hukumnya. Semisal yaitu mungkin meminta bantuan untuk menyalakan airnya, atau mungkin minta bantuan karena apa, mungkin ada ular di situ. Maka kalau tanpa ada hajat berbicara ketika buang hajat, ini hukumnya makruh. Dan membawa benda yang terdapat penyebutan nama Allah. Nah, sekarang setelah selesai membahas tentang taharah, kita lanjutkan yaitu membahas tentang bab wudu ya. Al-wudu'u utaikiku bab nerangake wudu. Al-wudu'u utaikiku bab nerangake wudu. Furudul wudu'i utaikiku nerangake wudu. Furudul wudu'i utaikiku nerangake wudu. Furudu utai pro-pro padune wudu. Furudu utai pro-pro padune wudu. Iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya fardu-fardunya wudu ini ada 6. Nah, 6 itu apa saja? Pertama yaitu al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat. Pertama, fardunya wudu adalah niat. Nah, likolihi karena dawe Nabi. Likoli karena dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu ang pestine utawi pira-pira amal. Innamal a'malu ang pestine utawi pira-pira amal iku binniyati kalawan pira-pira niat. Iku binniyati kalawan pira-pira niat. Tadi fardunya wudu yang pertama yaitu niat. Niat adalah tempatnya di hati. Adapun melafalkan dengan lisan hukumnya sunnah. Nah, ini berdasarkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berupa innamal a'malu binniyati. Sungguh sah amal-amal itu tergantung dengan beberapa niatnya. Nah, yang mana hadis ini adalah hadis riwayat Malik pada riwayat Muhammad bin Hasan. Dan termasuk juga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Umar. Nah, terus sekarang
waktunya wudu yang selanjutnya. Afani utawi kang kaping pindho. Afani utawi kang kaping pindho iku ghusl wajhi mbasuh wajah. Adapun waktunya wudu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Masih ingat batasan wajah? Yaitu batasan wajah mulai dari atas, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai yaitu dagu. Terus dari arah samping kanan samping kiri, yaitu mulai dari itu kepala tempat yang ada benjolan kecil itu kanan sampai kiri. Itu. Jadi kalau diukur ya seperti ini. Nah, yang lokasi sini ini wajah. Jadi itu merupakan fardu membasuh wajah, itu termasuk fardunya wudu yang nomor 2. Nah, asalisu ta kang kaping 3 iku ghusl yadeni mbasuh tangan loro. Ilal mirfaqani satane sikut loro. Nah, adapun fardunya wudu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan serta siku-siku. Nah, perlu sampean ingat bahwasanya membasuh itu syaratnya airnya harus menggenang. Nah, Arabiu tae kang kaping 4. Iku masubati rasi ngusap sebagian sirah. Nah, adapun fardunya wudu yang nomor 4 adalah yaitu mengusap bagian dari sirah. Nah, sekarang yang nomor 5, al-khamisu ta kang kaping 5 iku ghusl jelani mbasuh sikil loro. Mal kabeni satane polok loro. Nah, adapun fardunya wudu yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Itu semua harus terkena basuhan air. Asadisu ta kang kaping 6 iku tartibu tertib utawa urut-urut. Hasbal ayati kelawan milang-milang ayat. Hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Waya utawi ayat iku qaluhu dai Allah. Ta'ala halimahu luhu sapa Allah. Rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Idza qumtum endal arikalane arep jumenengi nglakoni sapa sira kabeh. Idza kuntum endem alikane arep jumenengi nglakoni sapa sira kabeh as-shalat ila sholati maring salat ya fangsilu mongko mbasuh sapa sira kabeh wujuhakum ing propro wajah sira kabeh wa aydiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiqi satane sikut loro
Wamsahu lan ngusapa sira kabeh. Wamsahu lan ngusapa sapa sira kabeh. Biru usikum kelawan berapa sira kabeh. Biru usikum kelawan berapa sira kabeh wa arjulakum lan berapa sikil sira kabeh. Wa arjulakum lan berapa sikil sira kabeh ilal kabeni satane polok loro sira kabeh. Ilal kabeni satane polok loro sira kabeh. Jadi batunya wudu yang terakhir yang nomor 6 yaitu tertib sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka-mukamu dan beberapa tanganmu serta beberapa siku, dan usaplah beberapa kepalamu, dan basuhlah beberapa kakimu serta kedua mata kaki. Yang mana ayat ini adalah ayat dari surah Al-Maidah ayat 6. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, ayat tersebut itu diturunkan ketika kalung milik Aisyah itu terjatuh di tanah Beda, dan di saat itu orang-orang itu akan masuk kota Madinah. Jadi di saat itu orang-orang itu akan masuk ke kota Madinah. Nah, di malam itu Nabi Muhammad SAW itu tertidur di pangkuan Aisyah hingga tiba waktu sholat subuh. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mencari air untuk digunakan berwudu. Namun beliau tidak menemukannya, sehingga turunlah surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Usaid bin Khadir beliau berkata, sungguh Allah itu telah memberikan keberkahan kepada manusia sebab kalian, hei keluarga Abu Bakar. Nah, sekarang membahas tentang sunanul wudu. Sunanul wudu'i utai pira-pira sunai wudu. Sunanul wudu'i utai pira-pira sunai wudu. Iku atasmiyatu maca bismillah. Iku atasmiyatu maca bismillah wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro. Wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima. Qabla idkhalihima indem sadurunge manjingake kafain. Qabla idkhalihima indem sadurunge manjingake kafain al-inaa ing wadah. Al-inaa ing wadah. Wal matmadatu lan kekemu. Wal matmadatu lan kekemu. Wal istinsaku lan nyesep banyu marang irung. Wal istinsaku lan nyesep banyu marang irung. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Wa tahlilul lihyati lan nyelani jenggot al-kafati kang ketel utawa kandel. Al-kafati kang ketel. Wa masku jamirasi lan ngusap sekabehane sirah. Wa masku jamirasi lan ngusap sekabehane sirah. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Zahiri marupane njabane udhunain. Zahiri marupane njabane udhunain
wa batinihima lan jerone udhunen. Wa batinihima lan jerone udhunen. Wa takhlilu asabi'i nyadeni. Wa takhlilul asabil yadeni lan nyela-nyelani propro dijini tangan loro. Wa tahlilul asabil yadeni lan nyela-nyelani propro dijini tangan loro warijlani lan sikil loro. Wa tadwil ghurati lan dawaake mencoronge rai. Wa tadwil ghurati lan dawaake mencoronge rai. Watayamunu lan dinganake anggota tengen. Watayamunu lan dinginake anggota tengen. Wataslitsu lan ngaping teloni. Wataslitsu lan ngaping teloni. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa do'alan dungo. Wadu alan dungo badha endem sause wudu. Badha endem sause wudu. Nah, sekarang membahas tentang sunah-sunahnya wudu. Jadi setelah kita selesai membahas tentang perdunya wudu, kita akan melanjutkan membahas tentang sunah-sunahnya wudu. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya kesunahan-kesunahan ketika kamu melakukan wudu, di antaranya yaitu ketika hendak wudu, kamu disunahkan untuk membaca basmalah. Terus ketika berwudu, sunnah yaitu untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang berisi air. Dan juga disunahkan untuk berkumur. Disunahkan juga yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Terus disunahkan juga yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Lah, ukuran tebal tipisnya itu dilihat ketika kamu itu berbicara dengan orang yang ada di hadapanmu. Itu orang yang ada di hadapanmu itu masih bisa melihat kulit di balik jenggotmu atau tidak. Kalau dia itu masih bisa melihat kulit yang ada di balik jenggotmu, berarti jenggotmu kategori tipis. Hukum menyela-nyelai jenggot itu tidak sunnah, tapi bahkan wajib. Nah, yang disunahkan ini yaitu jika jenggotnya itu tebal. Sekira orang yang kamu ajak bicara di depanmu itu dia sudah tidak bisa melihat kulit yang ada di balik jenggotmu karena saking tebalnya jenggotmu. Maka dalam keadaan seperti itu, kamu ketika berwudu sunnah untuk menyela-nyelai jenggot yang kamu miliki tadi yang tebal. Dan juga disunahkan ketika berwudu yaitu mengusap seluruh kepala dengan cara yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dengan cara ya seperti ini ya. Nah, seterusnya di dalam berwudu kita disunahkan untuk mengusap kedua telinga, baik bagian luar ataupun yang bagian dalam. Dan disunahkan yaitu untuk menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Terus disunahkan juga yaitu untuk memanjangkan basuhan wajah. Untuk memanjangkan basuhan wajah. Atau kalau di situ kata-katanya yaitu ghurah. Katakannya apa tadi? Watatwil ghurah yaitu apa? Memanjangkan basuhan wajah. Nah, perlu saya mengetahui al-ghurah itu secara asal yaitu warna putih yang ada pada dai kuda. Jadi kata-kata ghurah itu aslinya diperuntukkan untuk arti warna putih yang ada pada dai kuda. Nah, kemudian
diartikan bagian wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu, karena kelak di akhirat wajahnya itu akan berwarna putih berkilau. Nah, arti tatbil al-ghurah yaitu menambah basuhan melebihi bagian wajah yang wajib dibasuh, yaitu dengan membasuh bagian leher. Nah, sedangkan atajil yaitu dengan membasuh tangan sampai lengan dan membasuh kaki sampai betis. Mungkin itu saja. Nah, ini belum selesai ya keterangannya tadi. Tadi disunahkan untuk memanjangkan basuhan wajah, kemudian juga disunahkan untuk mendahulukan anggota bagian kanan. Jadi anggota yang bisa dibasuh dengan cara bergantian, semisal tangan, kaki, ini disunahkan untuk mendahulukan basuhan anggota bagian kanan terlebih dahulu. Terus disunahkan juga di dalam berwudu yaitu untuk mengulangi basuhan sebanyak 3 kali, dan disunahkan di dalam berwudu itu dilakukan secara langsung atau muwalah, dan disunahkan ketika sudah selesai berwudu ini untuk berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkan. Misal yaitu doa setelah wudu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tawarina wa ja'alni min ibadikal sholihin. Semisal itu disunahkan, hukumnya sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kitab Mabhati Fikih Majlis Robe hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.